Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ketika wabah COVID-19 melanda dunia dan melanda Indonesia, kita tentu masih ingat ada salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal dengan langgam Jawa, dengan banyak karya lagu yang beliau ciptakan, yang beliau tulis, semuanya dalam bahasa Jawa. Dan di saat itu kita mendengar kabar bahwa beliau telah berpulang ke rahmatullah. Nama beliau adalah Didi Kempot. Didi Kempot oleh penggemarnya dijuluki Lord of Broken Heart. Karena semua lagu-lagu dari Didi Kempot ini lagu yang berisikan kesedihan, putus cinta, patah hati, tapi masih tetap bisa bernyanyi. Selain Didi Kempot ini menuliskan lirik lagunya dalam bahasa Jawa, ada juga kecenderungan dari Didi Kempot itu selalu menuliskan nama tempat-tempat tertentu yang ada di Indonesia. Misalkan, salah satu lagu dari Didi Kempot itu berjudul Stasiun Balapan Solo. Janji lu ngomong sedelo, jari sewulan ra ono, pamitmu nalika smono, ning stasiun balapan Solo. Kemudian ada lagu yang lain lagi dari Didi Kempot ini yang berjudul Banyulangit. Ademe Gunung Merapi Purpo, sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta. Di situ disebutkan nama tempat yang di mana saya pernah menaik sampai ke atas Gunung Api Purba itu yang namanya Gunung Api Ngelanggeran. Terletak di Kota Wonosari, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya kosakata apa yang ingin saya obrolin hari ini? Kok sampai ngomong soal Didi Kempot, ngomong lagu stasiun balapan Solo, ngomong tentang lagu Banyulangit. Hari ini, kosakata pertama yang ingin saya obrolin adalah adem. Kosakata adem itu orang Indonesia pada umumnya akan tahu bahwa ini adalah kosakata bahasa Jawa. Dan di mana kosakata adem itu sudah masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah dingin, sejuk, tentram dalam hal pikiran, tenang, dan hambar kalau untuk dikaitkan dengan makanan. Makanannya sudah adem, makanannya sudah hambar, sudah tawar gitu ya. Lagu Banyulangit yang ditulis oleh Didi Kempot itu juga menjadi bukti bahwa kosakata adem itu adalah kosakata bahasa Jawa. Jika ada satu pihak yang mengatakan bahwa kosakata adem itu bukan kosakata bahasa Jawa, maka tentu itu menjadi sesuatu yang seharusnya dikoreksi untuk meluruskan fakta berdasarkan sejarah dan rekam jejak yang jelas. Jujur saya merasa terusik ketika saya membuka Kamus Melayu Malaysia di mana kosakata adem itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman Jakarta. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Definisi kosakata adem di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sama persis, plek, 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 dengan definisi kosakata adem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman melihat video-video yang sudah saya unggah sebelumnya, ini bukan kali pertama di mana sebuah kosakata itu dinyatakan dipinjam, tapi asal-usul kosakatanya ditulis dengan seenak udel, sesuka hati, tanpa mau merujuk kepada sumber asalnya. Menurut saya, ini adalah cara-cara yang tidak gentleman, tidak sopan, dan tidak beretika. Pertanyaan sederhananya seperti ini, apakah kamus itu bukan hasil dari penelitian ilmiah? Anda tentu tahu dong apa konsekuensinya kalau sebuah karya ilmiah. Ini membuat saya jadi ingin bertanya kepada teman-teman Malaysia yang masih mempunyai darah Jawa. Apakah kosakata adem itu kosakata bahasa Jawa atau kosakata bahasa Jakarta? Seperti yang saya sebutkan berkali-kali sebelumnya dalam video-video saya sebelumnya, bahwa pembiaran ini sudah terlalu lama. Kemana orang-orang yang berdarah Jawa di Malaysia untuk melakukan koreksi ini? Kemana ahli-ahli bahasa yang menyusun Kamus Malaysia ini? Apakah mereka tidak mengenal proses yang namanya cross-checking atau validasi?
Apalagi kita sudah di zaman informasi terbuka. Semua orang bisa dengan telapak tangan bisa mengakses informasi dan bisa memverifikasi serta memvalidasi. Kamus ini, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Melayu Malaysia, itu adalah milik publik. Jadi publik berhak mempertanyakannya menggunakan media apapun. Jadi saya tidak harus menghubungi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya cukup memberikan informasi bahwa ini ada ketidakkonsistenan. Apakah mereka mau memperbaiki atau tidak mau memperbaiki, itu bukan urusan saya lagi. Urusan saya adalah memberitahu kepada teman-teman ada ketidakkonsistenan untuk sumber asal kosakata itu sendiri. Kosakata kedua adalah brengos. Kita tahu bahwa brengos itu kumis ya, atau misai. Brengos itu juga adalah kosakata yang sering dipertuturkan dalam bahasa Jawa. Jadi orang Jawa kalau mengatakan kumis itu brengosmu itu loh, kumismu itu gitu. Jadi kita tahu bahwa brengos itu adalah kosakata bahasa Jawa. Apakah kosakata brengos ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Tapi nah, ini ada tapinya. Begitu saya ubah salah satu huruf dalam saya mencari kosakata ini, saya menemukan satu kosakata di dalam Kamus Melayu Malaysia, di mana definisinya itu sama dengan brengos di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa kosakata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia tersebut? Kosakata itu adalah berengus, bukan berengos. Jadi diubah aja itu, yang O jadi U, berengus. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya definisi kosakata brengos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan definisi kosakata berengus di dalam Kamus Melayu Malaysia. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah kosakata yang saya sebutkan ini sebenarnya sama aja. Setelah saya banyak mengunggah video-video tentang perbandingan kosakata antara bahasa Indonesia dan kosakata yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, ada satu pertanyaan yang selalu ada di dalam pikiran saya. Apakah pengubahan satu huruf atau penambahan satu huruf di setiap kosakata saat kita membandingkan dengan kosakata bahasa Indonesia agar sedikit berbeda antara kosakata yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu dilakukan secara sistematis, melihat pola-pola yang saya sudah perhatikan dan saya unggah ke dalam YouTube ini, di mana ada ya diubah sedikit-sedikit ejaannya, kemudian itu dijadikan sebagai kosakata di dalam Kamus Melayu Malaysia, tapi di situ disebutkan bahwa itu kosakata pinjaman misalkan dari Indonesia, dari Jakarta, dari Jawa, seperti itu ya. Nah, itu membuat saya jadi akhirnya membuat hipotesa. Ini bukan dilakukan secara acak, tapi ini dilakukan secara sistematis. Apa alasannya? Apa motifnya? Yang jelas, alasannya agar berbeda aja dengan kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi di sisi yang lain, di dalam Kamus Melayu Malaysia itu dicantumkan asal kosakatanya. Walaupun kadang-kadang asal kosakatanya juga ngawur. Yang harusnya Jawa jadi Jakarta, Jakarta jadi Jawa. Yang harusnya Sunda jadi Jakarta. Yang harusnya Jakarta jadi Sunda. Nah, itu yang saya sebut bahwa sepertinya ada cara-cara sistematis yang membuat agar kosakata yang dicantumkan di dalam Kamus Melayu Malaysia ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita tanyakan kepada netizen Malaysia, maka netizen Malaysia biasanya akan menggunakan alasan apa? Oh, ini disesuaikan dengan lidah orang Malaysia. Seolah-olah lidah orang Malaysia itu memang beda banget sama lidah orang Indonesia, gitu ya. Ya, nggak tahu. Hal yang menarik lagi adalah dituliskan bahwa kosakata berengus itu adalah kosakata arkais. Nah, kosakata arkais itu adalah kosakata yang sudah tidak digunakan lagi. Pertanyaan saya mungkin kepada para senior yang ada di Malaysia, apakah pernah menggunakan kosakata berengus untuk menyatakan kumis atau misai? Atau sejak dulu kala rakyat Malaysia menggunakan kosakata misai? Pertanyaan berikutnya seperti biasa, kalau tidak pernah menggunakan kosakata berengus dan kosakata misai lebih masif dan luas penggunaannya di Malaysia, kenapa harus meminjam kosakata berengus? Untuk pengetahuan lagi. Kosakata ketiga, ini kosakata yang lebih ramai lagi, lebih asik lagi nih untuk diobrolin, yaitu kosakata bergajul. Bergajul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah buruk kelakuannya, jahat, suka membangkitkan kemarahan orang. Kenapa ini menjadi bahan obrolan saya? Karena ketika saya membolak-balik kamus edisi kedua, tahun 1986, kosakata bergajul itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman dari bahasa Inggris.
Teman-teman nggak percaya? Oke, di sebelah kanan saya tunjukkan foto dari Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 yang menunjukkan bahwa bergajul itu adalah kosakata pinjaman dari bahasa Inggris. Kok bisa? Nah, yang menarik lagi adalah sekarang kosakata bergajul itu di edisi keempat sudah menjadi kosakata natif. Pertanyaannya gini, itu natifnya itu dari Inggris atau dari Indonesia? Sepertinya ini bukan kali pertama ya saya obrolin tentang bagaimana quality control dari Kamus Melayu Malaysia ini sangat jelek. Kita bisa melihat perbandingan. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Yang satu edisi kedua, yang satu lagi edisi keempat. Di mana di edisi kedua ada tulisan itu kosakata pinjaman bahasa Inggris untuk bergajul. Kemudian di edisi keempat disebutkan itu kosakata natif. Aduh, dan disebutkan bahwa Kamus Melayu Malaysia ini adalah referensi utama untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Melayu. Gimana itu teman-teman? Komentarnya dong. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.